Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMP Negeri 4 Sragi. Tonton dan simak video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Bab 1. Prakarya KD 3.1 dan 4.1. Pengolahan bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman. Serelia, kacang-kacangan, dan umbian banyak tumbuh di Indonesia. Produksi serelia, terutama beras sebagai bahan pangan produk kacang-kacangan dan umbi-umbian cukup tinggi. Begitu pula dengan bertambahnya penduduk, kebutuhan akan serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian sebagai sumber energi pun terus meningkat. Tetapi di zaman sekarang, serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian tersedia dalam bentuk olahan lain, seperti gandum yang menjadi serelia kemasan dengan ragam bentuk di pasaran, atau umbi-umbian yang menjadi keripik kemasan. Jenis-jenis makanan dan minuman hasil olahan bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi. Negara Indonesia terkenal sebagai negara yang agraris, yang menghasilkan beraneka produk pertanian seperti serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Kita sebagai warga negara Indonesia patut mensyukuri karunia Tuhan kepada tanah air kita. Berbagai jenis serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian sangat mudah tumbuh dan berkembang di tanah Indonesia. Kali ini kita bahas tentang pengolahan bahan serelia, apa itu bahan pangan serelia, contoh dari bahan pangan serelia, dan hasil dari pengolahan bahan serelia. Jenis bahan serelia. Yang pertama adalah padi, bahasa Latin Oryza sativa. Ada 5 jenis beras, yaitu beras putih, beras merah, beras hitam, beras ketan, dan beras ketan hitam. Beras putih telah mengalami proses penggilingan dan pengelupasan kulit, dapat meningkatkan kadar gula atau diabetes, sementara beras merah belum melalui proses tersebut, maka menghasilkan serat dan kandungan karbohidratnya tidak terlalu tinggi. Yang kedua adalah jagung, penghasil karbohidrat, kandungan karbohidrat mencapai 80%, manfaatnya sebagai sumber karbohidrat, diambil minyaknya, bahan dasar tepung maizena, bahan baku industri, dan pakan ternak. Yang ketiga adalah gandum. Gandum biasanya digunakan untuk memproduksi tepung terigu, pakan ternak. Manfaatnya membuat kenyang lebih lama dikarenakan memiliki serat larut, dapat memperlambat pencernaan karbohidrat sehingga mengurangi lonjakan kadar gula darah, pada akhirnya tidak mendesak untuk selalu makan. Selain itu dapat menurunkan kadar kolesterol, sumber serat, dan mengurangi terkena kanker. Yang keempat adalah sorghum, merupakan tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Lalu, apa saja contoh dari olahan tersebut? Mari kita simak. Hasil olahan dari jagung, padi, gandum, dan sorghum. Contohnya adalah yang pertama, padi, olahan makanan seperti kue, mangkuk, bubur, nasi, lontong, dan sebagainya. Ini hanyalah contoh saja. Boleh kalian berkreasi membuat makanan yang berasal dari bahan padi atau beras. Sedangkan kalau untuk minum bisa dibuat untuk es dawet dan beras kencur. Yang kedua adalah contoh olahan jagung. Olahan jagung bisa dibuat sup jagung, bakwan jagung, rolado jagung, puding jagung, dan lain. Yang ketiga adalah gandum. Olahan makanan seperti roti, biskuit, makaroni. Terakhir adalah sorghum.
dapat diolah menjadi ongol-ongol, cendol, kue, semprit dahlia. Dapat juga dibuat es cendol atau teng-teng sorghum juga bisa. Terima kasih. Semoga membantu kalian untuk belajar prakarya kelas 8 semester 1.